Hello, my name is Michelle Patricia. So today we're gonna talk about General Agreement on Tariffs and Trade and World Trade Organization history. So let's get it. Perang Dunia Kedua berakhir, dunia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah, terutama pada tahun 1930. Sistem perekonomian global hancur total, menyebabkan banyak negara mengalami langkah proteksionisme dengan menaikkan tarif perdagangan dan membatasi impor untuk melindungi pasar domestik mereka. Dampak dari kebijakan ini sangat besar. Perdagangan internasional melemah, pengangguran meningkat secara massal, dan perekonomian makro banyak negara gagal total. Situasi ini memaksa negara-negara untuk semakin memperketat kebijakan ekonomi dan perdagangan mereka. Meskipun langkah tersebut justru memperparah kondisi global. Pada akhirnya, krisis ini menjadi salah satu faktor yang memperumit dinamika ekonomi dunia menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Kondisi ekonomi pasca Perang Dunia Kedua 1949. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pemerintah di berbagai negara bertekad untuk menghindari konflik baru yang berarti mereka juga ingin mencegah terjadinya kesalahan ekonomi seperti sebelumnya. Mereka mencoba melindungi perekonomian masing-masing dengan berbagai kebijakan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak negara mengira bahwa kebijakan proteksionisme akan memperbaiki kondisi ekonomi mereka, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Tindakan tersebut mau memperlambat pemulihan ekonomi global dan menciptakan dampak yang bertolak belakang dengan ekspektasi mereka. Pembentukan sistem ekonomi baru 1948. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintahan berbagai negara menyadari bahwa perlu merombak sistem ekonomi dan politik agar lebih stabil dan menghindari kesalahan di masa lalu. Salah satu langkah yang diambil adalah merancang International Trade Organization atau ITO sebagai dasar sistem perdagangan global yang lebih teratur. Namun dalam prosesnya hanya 23 negara yang menyepakati dan menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT sebagai langkah awal menuju liberalisasi perdagangan dunia. Perjanjian ini disepakati dalam perundingan di Genoa, Swiss pada 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku secara resmi pada 1 Januari 1948. Perdagangan dunia. 50 tahun setelah GATT terbentuk, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO resmi mengambil alih perannya dengan jumlah anggota yang berkembang pesat hingga 132 negara. WTO tidak hanya menandatangani perdagangan barang, tetapi juga memperluas cakupannya ke sektor baru seperti perbankan internasional, telekomunikasi, dan teknologi tinggi yang semakin berkembang di era modern. Selama 47 tahun, GATT menghadapi berbagai tantangan, termasuk hambatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keanggotaan terus bertambah dari 23 negara pada awalnya menjadi 128 negara, dengan sebagian besar anggotanya berasal dari negara berkembang. Untuk membantu mereka beradaptasi dengan sistem perdagangan internasional, WTO memberikan perlakuan khusus agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan aturan global yang semakin kompleks. Mari kita kembali ke tahun 1970-an, upaya untuk merevisi General Agreement on Tariffs and Trade, menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar. GATT yang awalnya dibentuk untuk mengatur perdagangan internasional dan mengurangi hambatan perdagangan mulai menghadapi berbagai tekanan ekonomi dan politik dari negara-negara anggotanya. Meskipun ada keinginan untuk memperbaiki sistem perdagangan global, revisi yang diusulkan hanya berhasil sebagian. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya kesepakatan antar negara, di mana hanya sedikit negara yang bersedia menandatangani perjanjian yang baru. Banyak negara yang masih ragu untuk melakukan perubahan besar karena kekhawatiran akan dampaknya terhadap perekonomian domestik mereka. Selain itu, kondisi perdagangan dunia saat itu sedang mengalami berbagai kesulitan termasuk krisis ekonomi, inflasi tinggi, dan perubahan dalam pola perdagangan global. Negara-negara industri menghadapi tantangan dalam menjaga daya saing, sementara negara-negara berkembang mulai menuntut peran yang lebih besar dalam sistem perdagangan internasional. Situasi ini semakin memperumit proses revisi GATT karena tidak semua negara memiliki kepentingan yang sejalan. Beberapa negara ingin perlindungan yang lebih besar terhadap industri domestik mereka, sementara yang lain mendorong liberalisasi perdagangan yang lebih luas. Perbedaan kepentingan ini membuat negosiasi semakin sulit dan menyebabkan hasil yang kurang optimal. Meskipun revisi GATT tidak sepenuhnya berhasil pada dekade ini, perdebatan dan negosiasi yang
terjadi tetap menjadi dasar bagi reformasi yang lebih besar di tahun-tahun berikutnya, termasuk pembentukan World Trade Organization pada tahun 1995 yang akhirnya menggantikan GATT dan mengatur perdagangan global dengan sistem yang lebih komprehensif. Putaran perdagangan dunia ke-8 tahun 1986. Pada tahun 1986, para menteri dari seluruh dunia berkumpul di Punta del Este, Uruguay, untuk memulai putaran ke-8 perundingan perdagangan global. Perundingan ini berlangsung selama 7,5 tahun dan melibatkan 125 negara. Selama proses ini terjadi banyak perubahan besar dalam perdagangan dunia. Negara-negara berkembang mulai menyadari pentingnya keterlibatan dalam ekonomi global dan mulai membuka pasar mereka untuk berpartisipasi penuh dalam perdagangan internasional. 1994, para menteri dari berbagai negara berkumpul di Marrakesh untuk menyepakati pembentukan organisasi perdagangan baru dengan status hukum penuh, yaitu World Trade Organization. Organisasi ini dibentuk sebagai langkah untuk menyempurnakan sistem perdagangan global sebelumnya yang diatur oleh GATT. WTO mulai resmi diberlakukan pada 1 Januari 1995 dan memiliki cakupan yang lebih luas. Tidak hanya mengatur perdagangan barang, WTO juga mencakup jasa dan hak kekayaan intelektual yang semakin penting dalam ekonomi global. Selain itu, WTO juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif, sehingga negara-negara anggota memiliki jalur yang lebih jelas dalam menangani perselisihan perdagangan internasional. Meskipun putaran Uruguay berakhir pada 1994, negosiasi perdagangan global tetap berlanjut. 2 tahun kemudian, konferensi Singapura pada tahun 1996 menjadi langkah penting yang memberikan dorongan besar bagi perkembangan sistem perdagangan dunia. Sebagai hasilnya, pada 1997 disepakati 3 perjanjian utama yang mencakup sektor bernilai triliunan dolar. Perjanjian ini meliputi layanan telekomunikasi, perdagangan bebas bea untuk produk teknologi konfirmasi seperti komputer, serta layanan keuangan yang mencakup sektor perbankan dan asuransi. Kesepakatan ini semakin memperkuat peran WTO dalam mengatur perdagangan global di era modern. Perdagangan global mengalami banyak perubahan sejak krisis ekonomi dunia dan Perang Dunia Kedua. GTT menjadi dasar perdagangan internasional, namun mengalami berbagai tantangan. Melalui putaran Uruguay, WTO akhirnya dibentuk pada tahun 1995 untuk menggantikan GATT dengan cakupan yang lebih luas, termasuk jasa dan hak kekayaan intelektual. Perdagangan terus berkembang dengan adanya konferensi Singapura dan perjanjian 1997 yang mencakup sektor telekomunikasi, teknologi informasi, dan layanan keuangan. Reformasi ini memperkuat integritas ekonomi global dan membuka peluang bagi negara berkembang. Sekian presentasi dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.